Saya memberi pertanyaan dulu kepada semua orang-orang Kudus dari Palembang dan sekitarnya. Kalau saudara melihat keadaan akhir-akhir ini, timbul gak kemarahan pada si jahat itu? Loh, kok diam saja, saya tanya ini. Timbul gak kemarahan kita pada si setan itu? Betul? Kita marah betul-betul. Kemarin 2 hari yang lalu di Amerika terjadi pembunuhan lagi. Ini kan anak muda umur 19 tahun. Sengaja dengan bawa mobil, dia tabrakkan ketika ada mahasiswa baru jalan ke kampus. 11 orang langsung meninggal. Yang meninggal gak cuma ditabrak, ketika mobil saya nabrak di trotoar orang jalan, mahasiswa itu dia keluar dengan parangnya, dia tusuk orang-orang itu. Begitu jahatnya setan. Kita melihat penyakit yang sedang merajalela. Salah satu kemarahan saya kepada setan adalah anak-anak kecil kena kanker sekarang. Betul tidak saudara? Salah apa mereka itu? Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Diberitahu dari beberapa saudara di depan gereja kita Jalan Kolonel Atmo ini, berapa banyak preman. Bahkan ada seorang pendeta emeritus sempat dijamret kapan itu saya dengar tadi ini. Nah, pernahkah saudara berpikir haruskah polisi yang menangani kejahatan itu? Kalau saudara pernah berpikir begitu, jawabannya salah. Untuk menghentikan semua kejahatan yang sedang terjadi, ternyata bukan polisi. Lalu siapa? Perangnya nggak habis-habis. Kalau saudara dengar berita perang di Suriah, Aleppo contohnya, kasihan anak-anak kecil hancur karena perang. Terus mereka menggunakan senjata kimia. Ngeri sekali, matinya mereka menderita karena melepuh badan itu, karena kena bahan kimia itu. Siapa harus menghentikan semua ini? PBB? Jawabannya tidak. Mari kita buka 2 Tesalonika pasal 3 mulai ayat 7 sampai 9. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 9. Kita melihat ini. Siapa yang bisa menghentikan semuanya ini? Berarti saya salah. 2 Tesalonika 2, maaf. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Nah, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kalau saudara masih punya Alkitab terjemahan lama, disebut si Dajjal. Nah, kata Dajjal itu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ini bukan antikris, tapi memang setan yang sedang bekerja. Secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, terus ayat 8, lanjut. Pada waktu itulah. Nah, saya nggak bicara tentang akhir zaman ini, tentang akhir zaman. Tapi sekarang sudah terjadi ayat 8 ini. Pada waktu itulah si penurak atau si Dajjal itu baru akan menyatakan dirinya. Nah, ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Maka itu memuncak kejahatan iblis ini. Tetapi maka itu saya katakan itu bukan polisi yang bisa menghentikan kejahatan. Saya beri pertanyaan penting karena ini masih ada hubungan dengan amanat agung. Menurut saudara semua, antara Injil dengan narkoba, mana lebih laku? Betul bukan? Kenapa Injil bisa kalah? Saya berikan 4 perbedaan. Kita lihat antara Injil dengan narkoba supaya kita tahu betapa jahatnya si setan ini merusak. Mana yang gratis, mana yang mahal antara narkoba dengan Injil? Narkoba lebih mahal. Kalau saya sebut harganya sabu-sabu, saya tahu harga 1 gram berapa. Jangan bilang saya pengedar, awas ya. Harga sabu-sabu 1 gram sekarang sudah 2.500.000. Harga emas berapa? Ada yang punya toko emas di Palembang yang hadir hari ini? Emas berapa hari-hari ini? 500-600 ribu berapa 1 gram?
Berapa? 500-an. Narkoba sabu-sabu itu 2.500.000 gram. Injil itu gratis. Dengarkan. Nomor 2, dampaknya. Orang yang kena Injil dampaknya apa? Orang kena narkoba dampaknya apa? Ayo cepat. Ayo, yang kena Injil dampaknya apa? Positif, diselamatkan, diampuni, dibebaskan, disembuhkan. Wah, luar biasa. Yang kena narkoba mati akhirnya. Nah, logikanya sampai nomor 2 ini saja. Logika kita seharusnya yang lebih laku yang mana? Harusnya Injil. Gratis, dampaknya hebat. Narkoba mahal, dampaknya matikan. Tapi kenapa tetap lebih laku narkoba daripada Injil? Nomor 3, Injil atau narkoba yang pakai iklan? Berarti pertanyaannya, Injil atau narkoba yang pakai iklan? Injil. Lihat itu kalau ada KKR, ada penginjilan, iklannya di koran, di spanduk, di serbaran, di mana-mana. Narkoba itu nggak pernah pasang iklan. Lagi sekali, mana yang lebih laku? Yang nggak pakai iklan. Kok aneh? Ada apa ini? Yang keempat, ini yang kita harus tahu. Injil punya kurir nggak? Kalau saya pakai istilah narkoba, Injil punya kurir nggak? Tahu kata kurir ya? Yang bawa kemana-mana. Injil punya nggak? Siapa? Kita, kurir Injil. Narkoba punya kurir nggak? Punya. Kalau nggak mau kemana? Di mana orang bisa dapat? Nah, antara kurir Injil dengan kurir narkoba, yang sekolah siapa? Loh, saya tanya kok tertawa, ini serius. Yang sekolah siapa? Injil. Kita ini sekolah. Kurir narkoba nggak pernah sekolah, tapi kok lebih pinter. Maka itu saya sering marah. Lebih baik tutup semua sekolah teologi, sekolah Injil, nggak ada gunanya. Kok bisa begitu? Dengar. Demi visinya, untuk semua orang jatuh ke dalam dosa. Iblis pernah buka sekolah dosa enggak? Loh, saya tanya, ayo cepat jawab Pak. Iblis pernah buka sekolah dosa enggak? Enggak. Tapi demi visinya, Injil sampai ke seluruh dunia, karena itu amanat agung, maka gereja buka sekolah Injil. Loh, ya atau tidak jawab Pak? Pura-pura enggak jawab bagaimana? Betul? Sekolah teologi itu mahal atau murah? Mahalnya luar biasa. Maaf, kenapa yang gak punya sekolah lebih berhasil daripada yang punya sekolah? Lo ngerti gak maksud ini? Berarti ada yang salah gak dari hidup kita? Ayo jawab, saya tanya. Berarti ada yang salah gak dari hidup kita? Aduh, kok susah bener jawabnya. Yang gak pakai iklan lebih laku, harganya mahal, akibatnya mati, gak punya sekolah. Kenapa mereka lebih berhasil? Saudara, inilah fakta. Kejahatan luar biasa. Tapi puji Tuhan masih ada harapan. Lihat kalimat berikut, kembali ke 2 Tesalonika 27 ayat 8. Tetapi siapa? Ayo, siapa? Tuhan Yesus akan apa? Membunuhnya dengan, berarti yang bertanggung jawab untuk menghentikan kejahatan ini polisi, PBB atau kita? Tuhan Yesus. Dan gak cuma membunuhnya, dan akan apa? Memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ketika Bapak Pendeta Sumardi memberi saya tema untuk sekarang ini, amanat agung, dengan apa Pak istilahnya lupa sih? Dengan kekerasan apa menghadapi kekerasan dunia. Langsung ayat ini muncul di pikiran saya. Bukan polisi, bukan PBB, bukan tentara sekutu, tapi Tuhan Yesus. Kita kan pelajari dua hal ini.
Yang satu, Tuhan Yesus akan membunuh si setan itu, si Dajjal, dengan nafas mulutnya. Yang kedua, dia akan memusnahkan mereka kalau ia datang kembali. Nah, dua ini kita akan jadikan alasan utama bahwa untuk menghentikan kekerasan dunia ini betul harus dengan amanat agung. Kenapa? Saya mulai dari yang bawah. Antara membunuh dan memusnahkannya, mana yang lebih fatal? Memusnahkannya. Ternyata memang ada dua waktu yang berbeda. Tuhan Yesus harus bunuh mereka dulu. Setelah mereka dibunuh baru mereka dimusnahkan. Tapi untuk membunuh dan memusnahkan si Dajjal atau kejahatan yang merajalela di dunia sekarang ini, Tuhan Yesus nggak bisa sendiri. Yang pertama kita ingat dengan apanya Yesus membunuh mereka? Ayo dengan apa? Nafas mulutnya. Nah, kita akan belajar anatomi tubuh manusia. Ternyata kalimat ini ditulis 3 kali di Alkitab dan oleh penulis yang berbeda. Tapi mereka saling melengkapi. Oke, kita buka sekarang Yesaya 11. Yesaya 11 ayat yang keempat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, itulah firman, seperti dengan tongkat. Dan baca dengan nafas mulutnya Yesus akan apa? Membunuh si setan, kefasikan itu. Yang ketiga Wahyu 19 ayat yang ke-15 dan 16. Wahyu 19 ayat 15 dan 16. Ini ayat berapa 15? Dari apanya? Mulutnya. Walaupun nggak ada kata nafas di sini, tapi kita tahu keluarlah apa? Sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, maksudnya ke bangsa-bangsa setan itu. Dan ia akan mengembalakan sang Ozebas. Ya, nafas mulutnya. Itu artinya apa? Masih ingat Kejadian 2 ayat 7? Ketika manusia selesai dibentuk dari tanah, Tuhan ngapain? Mengembuskan nafasnya. Itulah roh. Berarti roh itu pedang enggak? Efesus 6 berkata pedang roh. Masih ingat ya? Saya gabungin. Berarti yang keluar dari mulut Yesus sebilah pedang yang tajam. Boleh enggak itu nafas juga? Itu pedang roh. Oke ya, gabung. Nah, saudara, 3 ayat ini Yesaya 11, 2 Tesalonika 2 dan Wahyu 19 menunjukkan hal yang sama, bahwa untuk membunuh kejahatan yang sedang makin gila sekarang ini perlu nafas yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Oke, pelan-pelan kita sekarang belajar anatomi tubuh manusia. Efesus 1 ayat 21, 22, 23. Maaf kalau saya harus tunjukkan banyak ayat supaya kita lengkap. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, maksud pemerintahan kerajaan iblis, pemerintahan negara-negara di dunia, jauh lebih tinggi dari penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Maaf, saya harus percepat ini. Firman ini disampaikan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah tangan, di sebelah tahta, di sebelah kanan Tuhan kita, takhta yang maha besar itu, maka posisi Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi dari segala kekuatan pemerintahan manusia, pemerintahan iblis apa saja, termasuk nama-nama yang bisa disebut. Kalau ada dokter di sini, saya ingin dapat penjelasan. Karena saya tanya berapa dokter, anak saya dokter pun saya tanya, mereka nggak bisa menjelaskan. Penyakit itu punya nama nggak?
Halo, penyakit punya nama tidak? Bahkan nama-nama penyakit dalam bahasa Latin itu bagus-bagus bukan? Dan susah disebut lagi. Saya tuh tanya, ngapain penyakit aja kok dikasih nama sebagus itu? Betul tidak? Saya nggak pernah ngafalin nama-nama penyakit, susah kalau bahasa Latinnya. Jadi nama apa saja termasuk penyakit. Teror itu nama atau tidak? Nah, saya tanya, teror itu nama atau tidak? Nama. Semua nama apa saja. Maaf, intermezzo. Termasuk panung itu nama bukan? Loh, untuk meyakinkan kita. Betul ya? Berarti ada nggak kekuasaan sekecil apa, sebesar apa yang tidak tunduk, yang tidak di bawah Yesus Tuhan kita? Menurut ayat ini ada tidak? Tidak ada. Maka itu dalam hidup kita jangan pernah takut akan apapun juga. Nama apapun, nama siapapun yang muncul di hidup kita yang tidak baik akibatnya. Baca ayat ini. Yesus Tuhan kita posisinya jauh lebih tinggi dari semua mereka itu. Amin. Ini luar biasa. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Artinya di dalam alam roh, dalam alam kematian, apapun nama, apapun kekuasaan, Yesus lebih tinggi dari mereka semua. Ayat 22. Sebelum saya baca 22 dan 23, saya beri penjelasan begini. Siapa pernah ketemu seorang manajer, seorang pemimpin dalam gereja, baik dalam perusahaan, di dalam masyarakat, dalam pemerintahan, tapi manajer ini, pemimpin ini tidak pernah membuat job description, nggak pernah mendelegasikan, nggak pernah membagikan tugas kepada yang dipimpin. Berhasil nggak dia jadi pemimpin? Tidak. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa di surga memberikan job description kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja. Itu beda. Nah, job description ini ditaati betul oleh Tuhan Yesus. Saya baca ayat 22. Dan berapa? 21. Itu yang ada di ayat 21 tadi. Penguasa, pemerintahan, kerajaan, kuasa, sakit, penyakit, nama apa saja, telah atau akan. Ayo baca, telah atau akan. Telah. Jadi dalam istilah hukum ada de facto, ada de jure. Pernah dengar kata itu? De jure itu yang tertulis, de facto itu yang di lapangan. Nah, secara de jure dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Bapa di surga di bawah mana? Ayo, di bawah siapa? Kaki Kristus. Oke, saya teruskan. Dan Kristus Yesus itu, ini job description Bapa di surga, pembagian tugas, pendelegasian. Dan dia, Kristus Yesus itu telah diberikan nyanya itu Bapa di surga kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudara, maaf saya harus membuat saudara mungkin kaget. Kalau selama ini kita sering dengar khotbah akhir zaman, Yesus akan datang dari sana, dari langit, di udara. Salah. Yesus yang ada di surga sekarang ini, sejak dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, itu bukan pribadi yang utuh. Dia cuma kepala saja. Ini job description-nya. Ayat 23. Lalu gereja apa? Dan gereja yang adalah, ayo baca, dan gereja yang adalah tubuhnya. Nah, ini terjemahnya sangat membingungkan, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa itu? Jadi begini, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Kristus Yesus.
Sehingga kepala saja yang hebat tanpa tubuhnya. Kepala ada artinya enggak? Jawab, kepala ada artinya tidak? Enggak ada. Saya tidak tahu di Palembang, Sumatera Selatan, kalau disebut, wih ada orang jenius, dia profesor siapa, misalnya, saya sebut nama siapa. Maka kalau kita berkata orang jenius, orang hebat, kita nyebut perutnya atau kepalanya? Ayo nyebut perutnya atau kepalanya? Kalau orang pintar, jenius, pasti kepalanya. Tapi mungkin enggak kepala profesor ini sendiri datang ke kampus, tubuhnya tinggal di rumah? Mungkin tidak, cepat jawab. Nah, jadi ayat 23 Efesus 1, sehebat-hebatnya Tuhan Yesus yang adalah kepala, dia bukan apa-apa tanpa tubuhnya. Loh, kok yang lain diam saja? Tahu nggak arti ayat 23 ini? Jadi ini pembagian tugas yang Papa buat. Jadi yang di surga sekarang ini cuma kepalanya saja, tubuhnya masih di bumi. Nah, ini yang saya mau ngajar, anatomi tubuh manusia. Kalau Tuhan Yesus bisa membunuh setan-setan itu dengan nafas mulutnya, yang mengeluarkan nafas memang mulut, maaf. Tapi yang bernafas itu sebetulnya mana? Jantung, paru-paru ini. Itu di mana? Di tubuh, bukan di kepala. Yang kedua, segala sesuatu telah diletakkan oleh Bapa di surga di bawah kaki. Loh, di bawah kaki Kristus. Dalam anatomi tubuh manusia, kaki itu di mana? Kepala atau badan? Jangan bilang di kepala. Kalau kaki di kepala namanya kepiting. Iya toh. Berarti yang mengalahkan setan ini siapa? Gerejanya, bukan Yesus. Saudara, ini kita harus tahu. Maka itu kalau setan masih merajalela sampai di ayat ini, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat yang lain. Yang salah siapa? Ayo, yang salah siapa? Kalau sampai setan masih merajalela seperti ini, tubuhnya. Ini yang kita harus tahu. Betapa kita salah, karena kita tidak membiarkan kemuliaan Tuhan nyata lewat kita. Oke, saya tinggal dulu. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera akan apa? Baca. Menghancurkan iblis di bawah kakiku. Ganti, bukan mu lagi loh. Kita yang baca kok. Di bawah kakiku. Ini kaki gereja. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kenapa ini jadi mentah? Segera akan. Padahal kita sudah baca di Efesus secara de jure sudah past perfect tense telah. Ya karena memang kita belum bergerak. Ngerti nggak maksud ini sekarang? Oke? Nah, maaf, ini kembali soal akhir zaman. Berapa kali kita mendengar ada berapa pendeta yang betul-betul ngaco. Yesus datang, yang terakhir tanggal berapa? 29 September ya, tahun 2000 berapa itu yang lalu itu? 12 ya. Nah, 29 September ya, ngaco. Dengarkan, satu. Tuhan Yesus sendiri berkata tentang waktu dan masanya. Anak sendiri gak pernah tahu. Hanya Bapa yang tahu. Waktu saya masih muda dulu belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus, saya bilang begini, Tuhan jangan guyon. Saya pakai istilah Jawa, jangan bergurau. Tuhan Yesus menyuruh kami menunggu kedatangan-Mu. Tapi yang kita nanti untuk datang nggak tahu datangnya kapan, kan nggak lucu. Lo pernah mikir nggak seperti itu? Untuk apa kita tunggu? Kalau yang kita tunggu pun nggak tahu kapan dia datang. Ternyata kedatangannya yang menentukan adalah gereja, bukan dia. Nah, nanti kita akan buka. Tapi gini, ini secara fakta.
Selama gereja masih menganggap Yesus di surga itu sebagai pribadi yang utuh, maka kalau dia datang akan kelihatan di langit sana. Tunggu dulu, dunia ini bulat. 29 September yang dikatakan ada gereja, dia akan datang 2012 yang lalu. Pertanyaannya begini, di mana? Sebab kalau 29 September di Indonesia, di Amerika masih 28. Lu ngerti nggak maksudnya itu? Kan dunia bulat. Lalu, kalau betul-betul dia datang, harus datangnya merata dong. Kalau supaya orang melihat semuanya, salah. Dia nggak datang seperti yang penafsiran banyak gereja, salah. Dia datang itu dengan kalimat ini. Di dalam 4 Injil, Tuhan Yesus pernah berfirman, serigala punya liang, burung punya sarang. Terus kan? Nah, berapa gereja menerjemahkan ayat itu ngawur. Begitu miskinnya Tuhan Yesus, sampai bantal aja nggak punya. Aduh, ini bukan nggak punya bantal, ngawur aja ini tafsiran. Kenapa adik? Kalau dia berkata serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu karena tubuhnya masih tercerai-berai di dunia ini. Maka itu dia nggak datang-datang. Ibu jangan dipukul anak itu, kasihan. Ibu nggak apa-apa, ibu biarin aja, jangan keluar. Ibu bisa dengar firman, nggak apa-apa. Saya suka kalau ada anak kecil ada di dalam khotbah-khotbah saya. Ibu jangan keluar, ibu ya. Halo, di situ aja jangan keluar, nggak apa-apa. Loh, ibu jangan keluar. Ibu bisa bahasa Indonesia nggak ini? Ibu jangan keluar. Jangan keluar, nggak apa-apa di situ. Saudara, kita nggak boleh meremehkan anak kecil. Di dalam semua pelayanan Tuhan Yesus pasti ada anak kecil. Dulu semua kita kayak dia, cuma lupa. Betul? Nggak ngaku, awas. Kita lupa kalau kita juga dulu begitu. Oke, jadi saya suka kalau ada anak kecil, nggak apa-apa. Ya, saya malah senang kalau ada anak kecil bisa melengkapi. Saya kembali. Karena job description yang surga beri antara Tuhan Yesus dengan gereja sudah jelas. Dia cuma kepala saja, kita tubuhnya. Maka itu dia nggak bisa datang, karena dia tunggu tubuhnya bersatu. Jadi kita ini yang menantikan dia datang, tapi nggak cuma itu. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi job description, siapa mengalahkan iblis? Loh, hanya jawab, siapa mengalahkan iblis? Gereja, bukan Tuhan Yesus, bukan PBB, bukan polisi. 11 dulu. 11, 2 Petrus 3:11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ini akan bicara kita. Ayat 12. Yaitu kita yang apa? 1, menantikan, dan 2, mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Cukup sampai di sini dulu. Siapa yang baru pertama kali tahu bahwa gereja itu nggak cuma menantikan Yesus datang, tapi kita ini mempercepat dia datang. Dari firman ini makin jelas nggak fungsi dan posisi kita di hadapan Tuhan, bahwa dia sendiri nggak pernah tahu kapan dia datang. Loh, ya atau tidak? Oke, saya tanya, kalau gereja diberi ketetapan bisa mempercepat Yesus datang, ternyata kita bisa memperlambat nggak kedatangannya? Halo, ayo jawab. Nah, kita akan bahas dua-dua. Bagaimana kita bisa mempercepat, bagaimana kita bisa memperlambat. Jadi mulai hari ini sadari fungsi kita. Kita ini penting buat Tuhan. Yang menentukan dia datang bukan malaikat, bukan siapa-siapa, tapi kita. Maka itu nggak ada tanggalnya, nggak ada jamnya, karena terserah kita. Oke, 2 ayat
ayat saya tambahkan untuk memperjelas. 1 Kisah Rasul 3 ayat 21. Nggak main-main fungsi kita sebagai gereja. Begitu kalau tema kita amanat agung dan kekerasan, apa sih Pak? Kekerasan dunia. Kita harus tahu Kristus itu ada kata apa? Nah ini loh, siapa mengharuskan? Kristus itu harus tinggal di surga. Terus ada kata sampai, stop dulu. Kalau ada kata sampai itu menunjukkan berarti selamanya enggak dia tinggal di surga. Tidak. Berarti ada yang menjadi penentu. Sampai kapan dia harus tinggal di surga? Jawabannya sampai waktu pemulihan segala sesuatu terusan. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Maaf, saya bukan membuat suara terbeban berat, tapi ini penting. Siapa yang dimaksud nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu? Jawabannya adalah untuk mempercepat Yesus datang, maka gereja harus membongkar kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Sebab di semua perjanjian lama itu ada nubuatan nabi-nabi tentang pemulihan. Contoh, siapa pernah belajar kitab Mika? Itu pemulihan pondok Daud. Siapa pernah baca kitab Nehemia? Itu pemulihan tembok iman. Siapa pernah baca kitab Esra? Itu nubuat pemulihan rumah Tuhan. Siapa pernah baca kitab Hagai? Pemulihan hidup para imam. Jadi di setiap kitab itu ada nubuat pemulihan. Nah, Kristus itu harus tinggal di surga sampai gereja di akhir zaman ini melakukan pemulihan seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman perjanjian lama. Saya sejak tahun 84 mengambil satu kitab, yaitu kitab Maleaki, pemulihan hati Bapa. Saya nggak sanggup untuk semuanya, nggak mampu. Nah, ada gereja yang sibuk dengan pemulihan pondok Daud, puji-pujiannya, silakan. Kristus itu harus tinggal di surga. Padahal kita sudah baca tadi di 2 Tesalonika 2. Kapan setan dibunuh? Ayo, kapan setan dibunuh? Dengan nafas mulutnya dan dibinasakan kalau Yesus datang. Nah, dia nggak bisa datang kalau gereja nggak buat sesuatu pemulihan. Ayat ini hidup ketika tahun 91 saya dari Wamena, pedalaman Papua, mau keluar ke Jayapura. Zaman itu orang di pedalaman Wamena tidak bisa kemana-mana kalau tidak ke Jayapura, karena itu pusat ibu kotanya. Jadi harus naik pesawat, nggak ada jalan darat. Sampai hari ini tidak ada jalan darat. Maka itu saudara lihat Oktober yang lalu, September atau Oktober, ya Pak Presiden meresmikan harga bensin sama. Itu karena diangkut pakai pesawat. Jadi kalau orang saudara tinggal di Wamena, saudara beli truk, ya, beli mobil besar, itu sasisnya digergaji jadi 4. Itu diangkut pakai helikopter, baru bisa nyampe sampai di Wamena, dilas lagi. Seperti itu sampai hari ini. Nah, karena tahun 91 itu pertama kali saya ke Wamena, sudah selesai tugas saya untuk ngecek sekolah-sekolah, saya datang ke bandara. Waktu itu cuma ada pesawat merpati. Begitu saya sampai, saya mau lapor. Petugasnya seorang pria. Saya tanya, Pak, jam berapa merpati yang ke Sentani? Hehehe, dia tertawa. Loh, kok tertawa? Mungkin saya salah tanya. Saya tanya lagi, agak
tinggi nada saya. Pak, jam berapa merpati yang ke Sentani? Tertawa lagi. Belum pendeta, ya mana juga. Saya langsung sodorkan tiket saya ke depan dia dengan nada tinggi. Pak, saya tanya serius, jam berapa pesawat ke Sentani? Karena nada saya tinggi, dia berdiri. Dia pegang, ambil tiket saya, dia dorong kembali. Oh, Bapak orang baru ya? Ya ampun, ini orang, apa susahnya jawab jam berapa? Iya, saya baru, saya langsung begitu. Ini pertama kali saya ke Wamena. Oh, pantas. Aduh, ini kok maksudnya bagaimana? Nah, dia terangkan, Pak, ini pedalaman. Di sini pesawat nggak pakai jam. Lalu saya tanya, Bapak balik ke rumah pakai kuping dan pakai mata, nggak tambah jengkel nggak penjelasan kayak begini nih? Maksudnya saya tanya lagi, begini Pak, pakai mata lihat langit, cerah atau tidak? Kalau masih nggak kelihatan matahari, jangan ke sini, saya juga nggak tahu. Terus pakai kuping. Nah, karena Wamena kecil waktu itu. Kalau Bapak dengar nah itu datang, cepat ke sini Pak. Saya baru ngerti, oh begitu. Sampai hari ini, misalnya kami dari Biak mau pulang ke Nabire, tunggu cuaca juga. Dari Ambon mau ke Nabire, sama jamnya, jangan tanya jam, lihat langit, cerah atau tidak. Begitu petugas merpati menjelaskan, heran nggak? Langsung ayat ini yang muncul. Oh, pantas Yesus nggak datang-datang, karena tergantung kita cuacanya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai. Nah, sekarang masalahnya, gereja kita mau mempercepat atau memperlambat kedatangan itu? Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Kiranya ayat-ayat ini akan menerangkan kita untuk kita tahu betul-betul. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kemana? Ayo kemana? Cepat baca. Ini kan amanat agung. Betul nggak? Amanat agung kan bunyinya, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan segala bangsa muridku, dan seterusnya. Saya ulangi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi siapa? Semua bangsa. Koma. Baca kalimat berikut, 1, 2, 3. Sesudah itu, pelan-pelan, sesudah apa? Gereja memberitakan Injil kerajaan kemana? Ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahnya. Kesudahan apa? Perbuatan setan disudahi, diakhiri. Nah, tugas siapa memberitakan Injil kerajaan ke seluruh dunia? Gereja. Mengerti? Jadi Yesus datang ditentukan oleh siapa? Tanggal, bulan, tahun, hari, jam. Ayo jawab. Tidak, oleh kita. Kalau saudara dan saya rajin melakukan amanat agung, Yesus cepat datang. Kalau Yesus cepat datang, setan kalah. Maka itu tiap kali kita lihat setan berulah, jangan nyalakan polisi. Apa sih kerjanya polisi itu? Bukan. Siapa yang kita salahkan? Loh, siapa yang kita salahkan? Diri kita. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Saya beri jembatan sebelum kita akhiri dalam satu kesimpulan. Kalau saya bertanya begini kepada saudara semua, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, siapa yang lebih membutuhkan siapa? Ayo, saya ulangi ya. Yang belakang-belakang dengar ya. Ini pertanyaan. Antara kita manusia, gereja khususnya, dengan Tuhan,
dan Tuhan dengan kita. Siapa yang lebih membutuhkan siapa? Sama? Enggak. Ya, jawabannya pasti manusia jauh lebih membutuhkan Tuhan. Jawabannya salah. Loh, kok bisa? Saya buktikan. Menurut saudara, ada atau banyak orang-orang ateis itu sukses? Nah, jawab. Nah, berarti ada manusia nggak perlu Tuhan dan bisa berhasil. Tapi Tuhan tanpa gereja dia gagal. Pasti kaget. Saya buktikan. Amos 3 ayat 7. Ini yang kita harus tahu. Manusia tanpa Tuhan banyak yang sukses. Penjahat-penjahat, perampok-perampok, koruptor-koruptor, maling-maling, pembunuh-pembunuh, ateis dan sebagainya, enggak kenal Tuhan, tanpa Tuhan sukses. Sungguh, kalau saudara punya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa saya buka, ini firman luar biasa. Sungguh, di Alkitab enggak sampai 50 ayat, kalau Tuhan berfirman didahului dengan kata sungguh. Nggak sampai 30 aja nggak ada. Buat saya firman seperti ini saya beri perhatian khusus, karena Tuhan memberi keyakinan. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Saya stop dulu. Berikan saya kata lain tidak berbuat sesuatu. Itu apa kata lainnya? Diam. Apalagi cepat, ayo. Ayo, tidak berbuat sesuatu, diam. Betul, apalagi? Ayo, jangan lama-lama. Ini orang banyak kayak gak ada orang aja. Apa? Gak apa-apa, apa? Pasif. Betul. Ya, di kolomnya Felix dengar suara tadi apa? Siapa yang ngomong di dekat situ? Sia-sia, diam, pasif, sia-sia. Yang lain tidak berbuat sesuatu. Tegas Tuhan kita. Mati, betul. Apalagi Pak? Tidak peduli. Ayo, apalagi? Satu lagi. Apa? Ben? Tidur. Apalagi yang belakang? Satu. Enggak, saya dengar suara di belakang apa? Tidak melakukan apa-apa. Iya. Tidak apa? No comment. Siapa bilang no comment? Oke, dengar. Saya mau beri keyakinan saudara. Ingat ya. Di alam semesta ini hanya ada dua kekuatan. Siapa dengan siapa? Alam semesta. Siapa dengan siapa? Cepat. Tuhan dengan iblis. Ingat ya, ngeri saudara. Kalau Tuhan pasif, berarti siapa yang aktif? Nah, kalau Tuhan diam, siapa bergerak? Kalau Tuhan mau komen, siapa yang komentar? Loh, ikan begitu. Cuma ada satu di antara dua kok. Ayo jawab, siapa? Nah, kalau iblis sedang bergerak, sekurang ajar sekarang ini membunuh orang seenaknya, penyakit, kejahatan luar biasa. Karena Tuhan diam. Kenapa dia diam? Kenapa dia pasif? Kenapa dia masa bodoh? Kenapa dia cuek? Kenapa dia nggak mau tahu? Tadi Bapak bilang apa? Kenapa Tuhan apa tadi? Tidak peduli. Ini loh rahasianya. Menyatakan, ayo baca. Tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Bukan jangan baca ayat itu. Kita hambanya bukan. Sama, cuma ada satu di antara dua. Hamba Tuhan atau hamba hantu. Balik aja Tuhan dengan hantu kan sama. Saudara, ayat ini tahun 78 Tuhan beritahukan kepada saya kaget. Hah? Tuhan diam, Tuhan gagal, Tuhan gak berdaya, Tuhan pasif, Tuhan masa bodoh, Tuhan cuek.
sampai begitu punya posisi yang penting di hadapan dia. 1 Korintus 3:9. Kita lihat, tunggu dulu, jangan dibuka, jangan dipindahin. Enggak apa-apa, sudah foto? Udah, enggak ada yang mau foto, bagus, enggak apa-apa. Oke. Jadi kalau ngajar harus matanya lihat terus kiri kanan semuanya. Jangan kalau ngajar cuma lihat ke bawah gini, jangan tidur nanti enggak tahu. Udah, 1 Korintus 3:9. Siapa kita sampai dia begitu rupa? Karena kami, siapa kami di sini? Kita gerejanya adalah kawan sekerja Tuhan. Apa kata lain kawan sekerja? Mitra. Apalagi? Cepat. Apa? Rival. Bukan. Kawan sekerja kok. Kok rival kebalikannya? Tim, partner. Ayo. Orang Hokkien bilang kongsi. Orang Hokkien. Oke ya, dengar. Disebut kawan sekerja, itu kedudukannya sama atau beda? Sama. Saudara sadari betul-betul Tuhan menghargai gereja demikian tinggi, sama dengan dia, kawan sekerjanya. Dalam berpartner orang bisnis, bisa nggak dia ninggalin partnernya? Jawab, bisa tidak? Nggak bisa. Nah, Tuhan itu nggak bisa tanpa kita. Ini yang luar biasa. Sadari saudara, manusia tanpa Tuhan bisa berhasil, tapi Tuhan tanpa gerejanya dia gagal. Catat itu baik-baik. Kalau kita mengetahui posisi ini bukan untuk sombong, betul, tapi justru kita makin rendah hati. Begitu luar biasanya Tuhan yang Maha Kuasa, dia perlu kita. Saya beri beberapa bukti, baik dalam Alkitab maupun dalam hidup sehari-hari. Ketika Tuhan marah karena manusia bertambah banyak dan kelakuannya jahat, masih ingat? Zaman siapa dan Tuhan cari siapa? Masa lupa? No. Kejadian 6 berkata, ketika jumlah manusia bertambah banyak di bumi dan mereka jahat di mata Tuhan, maka menyesalah Tuhan menciptakan. Dia cari siapa? Ayo, dia cari siapa? No, pertanyaannya, kira-kira Tuhan bisa buat kapal sendiri enggak sih? Bisa tidak? Enggak. Maka itu dia perlu no. Kalau enggak dikejar sendiri ya. Loh, itu fakta. Betul? Tuhan perlu kita. Ketika Israel ditindas habis-habisan oleh Firaun, Tuhan cari siapa untuk menyelamatkan mereka? Musa. Ketika seluruh dunia kelaparan, bagaimana cara Tuhan menyediakan makanan? Dia pakai Yusuf dan seterusnya. Ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, namanya Yesus. Dia perlu manusia enggak? Jawab, dia perlu enggak? Dia cari 12 murid. Itu pun gagal satu. Saudara, hati Tuhan kita sampai di akhir zaman ini tetap sama. Dia perlu kita. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada gerejanya. Suatu kali ketika saya belajar tentang hati Tuhan ini, dia kan Maha Kuasa. Kenapa dia perlu kita? Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Ayat ini yang saya berikan kepada adik kandungnya Pak Ahok tadi pagi. Saya bacakan ayat ini. Ternyata selama ini di Indonesia hanya ada 2 orang benar, Pak Jokowi dan Ahok. Yang lain gak benar.
Betul enggak? Gara-gara mereka dua, setan-setan di Indonesia marah. Betul? Karena selama 70 tahun setan di Indonesia enggak ada yang musik. Loh, betul tidak? Kan 70 tahun Indonesia merdeka, baru ada Jokowi dan Ahok. Yang buat maling-maling, perampok-perampok itu kaget semua, diobrak-abrik. Maaf ya, saya kalau doa syafaat di gereja diminta doa syafaat untuk pemerintah, saya marah. Kalau ada pendoa syafaat beri, berkati pemerintah kami ini, wah saya marah. Stop, saya bilang, kamu berkati bajingan, maling dan perampok. Loh, betul tidak? Loh ya, kok takut? Saya kalau doa syafaat begini, Tuhan, jangan lama-lama maling-maling perampok itu mimpin, cepat turunkan dalam nama Yesus. Harus berani ngomong seperti itu. Memang mereka bajingan semua. Kok gak ada yang ngamin sih ini? Saudara, 3 hari lalu Ketua KPK berkata 80% koruptor itu minimal gelarnya S2. Lo baca gak di koran 3 hari yang lalu itu? Saya tertawa baca itu. Lalu Ketua KPK ini saya lupa siapa namanya. Berarti ada yang salah di proses pendidikan di Indonesia. Dan sekian puluh persen doktor S3. Kalau tidak ada Ahok, tidak ada yang tahu kalau hampir semua anggota dewan itu maling semua. Ahok orang pertama yang bongkar. Maka itu setan-setan marah karena 2 orang ini muncul di Indonesia. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Apa kata lain kata kawanan kecil? Minoritas. Kenapa gak boleh takut? Apa jaminannya? Wah, luar biasa. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Bapamu, ayo baca, telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya tertarik dengan firman berkenan. Apa kata lain berkenan? Layak. Apalagi? Bukan layak. Berkenan itu untuk bagian ini bukan layak. Cocok. Apa tadi Ibu Gembala? Senang. Bukan. Rela yang betul. Karena Bapamu telah rela memberikan kamu kerajaan itu. Wah, ini kalau saya lihat wajah saudara dengan cara saya baca seperti ini, saudara belum ngerti semua. Kalau saudara ngerti, oh, diberi kerajaan, wow, kan begitu. Nah, kok lemes semua begini? Ngawur aja ini orang-orang. Lu sadar nggak firman ini luar biasa? Loh, saya tanya. Oh, saya sangat sadar. Oke, saudara supaya sadar betul-betul. Sebutkan kepada saya kerajaan hebat di dunia ini, kerajaan mana yang paling sering muncul? Indonesia bukan kerajaan, Bu. Bagaimana ini? Inggris. Siapa bilang Indonesia tadi? PMP-nya bagaimana dulu? Awas ya. Enggak guyon aja. Kerajaan Inggris itu kerajaan yang paling terkenal di dunia karena hebat. Ya. Yang kedua, Thailand baru meninggal rajanya. Tanggal 1 Desember, besok kan pelantikan raja baru. Pangeran satu-satunya dari Raja Bhumipol. Nah, kerajaan Inggris itu. Kerajaan Inggris itu kerajaan apa ya istilah saya? Bukan resmi. Punya otoritas benar atau cuma boneka? Boneka, monarkinya itu boneka. Karena cuma simbol. Sebab dia dipegang oleh Perdana Menteri. Bayangkan, yang cuma simbol, yang cuma boneka, Ratu Elizabeth nggak pernah menyerahkan kepada Charles. Karena dia belum rela. Ya enggak? Tahun ini Ratu Elizabeth umur 90 loh. Pasti nggak kena Charles, kena ke cucunya. Pangeran siapa? Henry atau William? Nah, kalau kerajaan Inggris kerajaan boneka saja sulit menyerahkan kepada anak kandungnya. Tapi Bapamu telah rela memberikan kamu kerajaan itu. Loh, halo, bangun ini kasih kerajaan, diam saja.
pulang, sudah pulang. Saya nggak meneruskan. Susah bener. Wow, dapat kerajaan kan begitu, betul tidak? Ini nggak main-main ini, saudara. Ayo jujur. Secara fakta dan logika, layak nggak, rela nggak Tuhan itu memberikan kita kerajaannya? Rela tidak? Tidak, mantan maling semua begini kok rela? Maaf saya ngomong. Boleh saya berkata kita ini mantan maling, mantan bajingan? Loh, halo? Boleh tidak? Mungkin masih ada bajingannya di sini, siapa yang tahu? Loh, boleh nggak saya berkata begitu? Maaf. Ya sudah. Maka itu ini hebat. Apa maksudnya? Bapakmu rela memberikan kamu kerajaan itu. Berarti kita partnernya. Menjelang akhir hidup Tuhan Yesus di dunia, dia merubah. Lukas 22:29. Cepat. Mudah-mudahan jam ini mati, nggak jalan terus. Oke, Lukas 22. Nah ini dia. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku, siapa akunya? Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Dan aku menentukan terus hak-hak kerajaan bagi kamu kita, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Apa kata lain menentukan? Ayo cepat. Memutuskan, menetapkan, apalagi mengesahkan. Pertanyaan penting, sama atau beda otoritas kita dengan Tuhan Yesus? Ini fakta. Lo jawab, sama atau beda? Sama. Saya tuh mikir, tidak ada ayat atau firman yang saya pikirkan sampai lebih dari 3 tahun kecuali ayat ini. Mana mungkin? Begini aja ceritanya dah ya. Kalau ada di antara kita, ini tahun 2016, masih punya Honda Bebek tahun 76. Jadi berapa tahun yang lalu itu? 76 ke 2016, 40 tahun. Berarti sudah butut, tahu ya? Orang Palembang bilang apa? Butut itu. Ayo, orang Palembang bilang apa? Oh belum, jelek sekali gitu. Apa? Era gitu. Pokoknya begitu sudah ya. Nah, dengerin ya. Suatu hari pemilik motor butut ini harus pergi ke provinsi lain, misalnya atau ke Jambi, misalnya. Karena mungkin naik motor butut ini, nanti motornya naik dia. Maka harus dititipkan orang. Nah, satu-satunya orang yang ada saat mendadak itu adalah tetangga orang itu. Tapi tetangga ini mantan maling. Cuma dia sudah nggak maling 20 tahun lebih, sudah nggak maling lagi. Pertanyaannya, orang ini berkenan nggak nyerahkan motor itu ke mantan maling ini, walaupun sudah nggak maling 20 tahun. Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Aduh, rela nggak? Berkenan nggak? Mikir kok rela gimana? Hilang nggak ya? Hilang nggak ya? Kok nyerahkan kuncinya juga gitu loh. Nah, ngerti nggak ilustrasi? Tapi Papa di surga nggak ragu-ragu menyerahkan kerajaannya kepada gerejanya. Amin. Dan memberikan, mengesahkan otoritas yang sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Setelah 3 tahun saya merenungkan ini, untuk apa sih kerajaan itu diberikan kepada kita? Ternyata untuk amanat agung. Oke, Matius 28. Cepat. Matius 28. Ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini perpisahan. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nah ini loh saudara yang luar biasa. Tetapi
seorang pemimpin mau meninggalkan pekerjaan dan mendelegasikan kepada anak buah, terus ada yang ragu-ragu, dikasih tugas nggak? Enggak. Tapi tidak begitu dengan Tuhan Yesus. Ini yang saya terharu. Betul? Ada yang ditolak waktu itu dia naik ke surga? Enggak ada. Ada yang ragu-ragu. Terus ayat 18. Yesus mendekati mereka. Termasuk ragu-ragu enggak? Jawab, termasuk ragu-ragu enggak? Ini yang saya kagum. Papa, engkau luar biasa. Sudah tahu ragu-ragu, perintahnya sama, pergilah kamu. Loh, termasuk yang ragu-ragu enggak diperintah pergilah kamu itu? Nah, hebat. Dalam kepemimpinan saya, itu anak-anak saya tahu. Orang kaya apapun kalau Tuhan berikan, saya akan tetap pimpin. Saya akan mendelegasikan tugas. Saya akan percayakan apa yang Tuhan suruh saya percayakan kepada dia. Salah seorang kepala SMP kami yang luar biasa, namanya Peris Banjarnahor. Dia itu mantan kondektur di Pulau Gadung. Suatu hari ketemu saya, Roh Kudus bilang, kuliahkan dia masuk ke bimbingan dan penyuluhan guru PP, psikologi. Dia kaget. Apa betul saya harus kuliah? Iya. Karena Tuhan ingin kamu jadi kepala sekolah. Hah? Dia malah pusing, kondektur jadi kepala sekolah gimana? Yang penting kamu selalu lulus SMA. Dia masuk UKI, dia lulus, saya bawa ke Nabire. Pas SMP kami baru mulai. Kamu kepala SMP. Dia nolak. Enggak, saya enggak mau. Sudahlah, percaya. 2 periode 6 tahun dia jadi kepala sekolah. Berapa tahun terakhir itu dia terpilih jadi kepala SMA terbaik se-Papua. 6 tahun selesai karena 2 periode. Tiba-tiba ada sekolah dibuka di Surabaya, namanya Sekolah Anugerah Pakerti. Saya nggak kenal pemiliknya. Nah, anak saya ini Peris Banjarnahor pernah saya ikutkan training. Nah, ternyata trainernya itu pemilik sekolah. Dia telepon saya. Dia minta dengan sangat supaya anak ini jadi kepala SMP di Surabaya. Saya bingung, apa nggak kebalik? Biasanya orang daerah cari orang kota, ini orang kota cari orang daerah. Saya tanya, namanya Pak Andi Gunawan, kenapa Pak kok bisa milih anak saya itu? Selama saya jadi trainer, saya lupa di bidang apa, saya belum pernah ketemu anak se-smart, secerdas anak Bapak. Baik, dengan bangga saya beri dia, tapi persyaratan 3 tahun saja. Pokoknya 1 periode SMP saja dia harus balik ke Papua. Baik, perjanjian. Betul, saudara. 3 tahun dia jadi kepala sekolah SMP Anugerah Pakerti di Surabaya. Sekolah itu maju luar biasa. Nah, sekarang sudah balik lagi dengan kami, gabungkan Nabire. Berarti maksudnya, Tuhan kalau suruh saya mengangkat orang, saya nggak peduli orang itu seperti apapun. Kalau dia suruh saya akan lakukan. Itu baru satu contoh, ada banyak. Maaf, saya lanjutkan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, saya minta saudara mencerna ini baik-baik. Kepadaku telah diberikan berapa? Segala apa? Kuasa di mana dan di mana? Surga dan bumi. Siapa yang memberikannya? Bapa. Nah, lihat sambungannya. Terus ayat 19, karena itu pergilah. Oke, saya stop dulu. Jangan baca jadikanlah semua bangsa muridku, jangan. Tapi begini cara kita membaca. Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di bumi dan di surga. Karena itu pergilah. Maksudnya apa kalimat ini? Oke, saudara belum jelas. Saya beri contoh. Saudara seorang ibu rumah tangga lagi masak, tiba-tiba kehabisan garam. Nah, di rumah cuma ada 1 anaknya. Terus begini, bapakmu berikan mama uang karena bapakmu yang kerja. Karena itu pergilah beli garam. Ngerti nggak kalau saya pakai ilustrasi? Jadi waktu Yesus berkata, kepadaku telah
segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah. Maksudnya nggak jelas maksudnya. Memberikan wewenang, memberikan mandat, memberikan tugas. Luar biasa. Dengan apa? Dengan segala kuasa yang telah kuterima dari Bapakku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti melakukan amanat agung itu susah atau mudah? Anak ini beli garam itu susah atau mudah? Ayo jawab. Mudah atau susah? Saya nggak dengar. Mudah. Karena otoritas yang kita terima dari Tuhan Yesus sama seperti yang Bapakku tentukannya kepadaku. Jadi nggak sulit untuk merebut jiwa-jiwa itu. Oke, Wahyu 5 ayat 10. Sudah 8:30. Nggak apa-apa, dikit lagi ya. Karena lihat wajah ini masih segar semua begini kok. Oke. Saya ini belum tidur baik nih saudara. Ya, Minggu sore waktu San Francisco, jadi Senin pagi waktu Indonesia, saya terbang dari San Francisco pulang ke Jakarta. Karena lewat Istanbul, jadi saya melakukan perjalanan 39 jam. Karena harus berhenti di Istanbul 8 jam lebih. Saya baru tiba kemarin sore 6:30 di Jakarta. Dari Bandara Cengkareng langsung pelayanan ke daerah Karet, Kuningan. Sampai rumah saya harus bongkar-bongkar barang, mandi semuanya itu. Saya tidur baru 2:30 tadi pagi. Jam 7 saya sudah bangun, persiapan berangkat ke Palembang ini. Ngerti? Tapi Tuhan tetap memberi saya kesegaran yang luar biasa. Mana saya kelihatan ngantuk? Enggak, bukan? Nah, kalau saya ngantuk, saudara pasti ngantuk juga dong. Oke, lihat ayat. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Nah, terjemahannya sama. Kalau saudara punya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa yang lain. Dan engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja. Pak Sadikin bawa cuma jencing? Enggak. Coba, ada bawa bahasa Inggris? And you have made them kings, bukan kingdom. Dan engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Dan baca, dan siapa mereka di situ? Kita gerejanya akan apa? Memerintah sebagai lurah di Oku. Nah, sebagai apa? Cepat. Bukan di Okan Komering Ulu. Menjadi raja di mana? Berarti kita punya otoritas nggak? Nggak main-main. Semua otoritas kerajaan yang dia beri untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini yang kita harus tahu. Ayat 11. Ayat 11 masih Wahyu 5. Saya salah. Coba cari ayat yang dan engkau telah membeli mereka dari tiap-tiap suku, bahasa, bangsa, dan kaum. Itu di ayat berapa? 9 ya? Betul ayat 9? Coba lihat yang bakal kita. Oh ya, betul ini ya. Nah ini dia. Ini ayat ini yang membuat saya berani menginjil tanpa sulit. Amanat agung. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Yesus anak domba layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau Yesus telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah atau akan. Ayo, telah atau akan, bukan membelinya saya tanya. Telah, berarti sudah lunas atau belum? Siapa yang dibeli? 1, membeli mereka bagi Tuhan dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap bahasa, dari tiap-tiap kaum, dari tiap-tiap bangsa. Yang membuat saya tercelik kata engkau telah membeli mereka. Kalau tadi Kisah Rasul 3:21 gara-gara pesawat dari Wamena, ayat ini gara-gara seorang pendeta di pedalaman Kalimantan Timur, namanya Kampung Mencimai. Pendeta itu meninggal 3 tahun yang lalu, umur 94 tahun.
Saya kenal Pak. Tahun 75 saya masuk ke kampung. Ada orang Kalimantan Timur di sini. Saya pelayanan ke orang Tonyoi, Dayak Benoa, Dayak Bentian, Dayak Punan, Dayak Kenyang. 5 suku Dayak keliling di daerah Mahakam, Makam bagian Makam Tengah. Sekarang namanya Kabupaten Kutai Barat. Nggak ada sepeda, apalagi motor, jalan kaki atau naik ketinting. 76 saya keluar. Tahun 78 pemerintah mulai buka jalan. Ada seorang pengusaha dari Samarinda, namanya Pak Alim, pengusaha yang sangat cinta Tuhan. Tahun 82 saya diajak balik. Nah, terus Pak Alim ini membelikan motor. Tapi karena nggak mau repot, jadi pendetanya disuruh ngambil sendiri di dealernya di kota Samarinda. Tahun 78 itu. Ya, saya lihat kwitansinya. Tahun 82, jadi 4 tahun kemudian, kami balik lagi. Begitu sampai ke pendeta itu saya selalu lupa. Kalau 4 tahun lalu saya beli motor. Begitu sampai di rumah pendeta itu, ini pengusaha ini noleh kiri, noleh kanan, ke belakang, ke depan. Saya pikir ngapain? Terus dia tanya kepada Pak Pendeta, sebut namanya, mana motor yang saya belikan? Jawabnya begini, motor apa? Loh, 4 tahun lalu saya kesini, tahun 78, kan saya bawa kwitansi. Iya, Bapak kan cuma bawa kertas itu. Terus, ya saya nggak ambil, saya nggak ngerti untuk apa itu. Dia pukul kepalanya ini pengusaha. Dia marah 2 hal. Satu, dia marah pada dealernya. Kok nggak beritahu kalau motor nggak diambil? Yang kedua, dia marah pada pendeta ini. Kok nggak ngerti-ngerti kamu ini? Ini tandanya lunas, kamu tinggal ambil. Saya bisa bayangkan ini pengusaha, aduh nggak tahu kayak. Tapi itu yang saya heran, ayat ini yang muncul. Seperti itu bodohnya kita dalam amanat agung. Menurut Wahyu 5 ayat 9, masih ada suku, bangsa, bahasa, dan kaum yang belum terbeli atau tidak? Jawab, masih ada yang belum terbeli atau tidak? Enggak ada. Lalu kenapa masih banyak belum diselamatkan? Karena gobloknya kita. Maaf saya berkata, kwitansi salib Golgota kita enggak pernah bawa kepada bangsa-bangsa itu, supaya setan tahu. Lepaskan mereka, sebab Yesus sudah beli mereka. Kok enggak ada yang amin sini? Lo ngerti enggak ilustrasi ini, saudara? Jadi kalau kita menginjilin orang-orang itu enggak usah repot-repot, tunjukkan kwitansi Golgota. Ini sudah lunas dibayar oleh darah anak domba. Setan lepaskan, aku ambil. Sama seperti pendeta ini, berangkatlah ke Samarinda untuk milir, istilah orang sana. Ambil motornya, karena sudah lunas kwitansi itu. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah kesulitan mendapat jiwa, sama sekali tidak. Kemarin malam seorang sopir Grab yang minta dibaptis. Saya baru kenal dia lewat telepon itu 23 Oktober. Tanggal 4 November bertemu pertama kali, 5 November ketemu kedua kali, kemarin tanggal 29 September ketemu ketiga kali dan minta dibaptis. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong Tuhan, tapi saya ngomong soal kehidupan. Karena itu iman saya. Nggak ada satupun kaum, suku, bangsa, dan bahasa yang nggak dibeli oleh Tuhan Yesus. Sudah lunas. Nah sekarang saya rangkum. Jadi Yesus datang kapan? Halo. Saya sudah ngomong kayak gini lupa lagi. Nggak tahu lah saya mau ngomong apa ini. Aduh. Kapan Yesus bisa datang? Kalau kita mempercepat dengan penginjilan. Menginjil susah atau mudah? Tidak, sebab selalu lunas dibayar. Kita tinggal ambil saja barang-barang jiwa-jiwa itu. Nah kalau kita cepat bergerak dengan memberitakan Injil Kerajaan Surga, maka jiwa-jiwa mendengar kesaksian, tubuh Kristus bersatu, kepala menemukan tubuhnya tempatnya, nafasnya keluar, kakinya bekerja.
sekarang ini kaki Yesus masih sudah kuat atau masih lemas? Kalau saya tanya pakai istilah, masih sudah kuat atau masih lemas? Siapa jawab? Masih lemas. Kok kuat gimana? Karena masih tercerai-berai semua begini. Nginjak kacau aja nggak mati. Bilang mau nginjak iblis, bagaimana? Maka itu tantangan kejahatan bukan karena salah setan, salah polisi, salah BBB, tapi salah siapa? Nah, saya akan minta lagu terakhir. Itu loh, satu lagu lagi saya ingat. Perang berabad-abad, itu judulnya apa? Ada tak? Perang berabad-abad judul, aduh. Ada lagu Metodis. Peperangan yang berabad-abad itu loh. Iya, gimana? Lagu judul apa itu? Ayo, tolong pemusik. Ada yang tahu nggak? Aduh, saya lupa judulnya. Itu lagu bagus juga. Peperangan yang berabad-abad itu loh. Apa? Nggak ada. Ada yang ingat? Ayo. Karena waktu saya lupa di gereja Metodis mana malah ini ada lagu ini bagus kan. Peperangan akhir zaman yang berabad-abad itu. Ada nggak? Tolong. Jadi jelas ya. Besok kita akan ada waktu untuk tanya jawab. Kalau sekarang nggak sempat. Tapi saya akhiri. Jadi jelas semua ya. Oke. Tuhan memberkati saudara semuanya. Senang mendengar pelajaran firman Tuhan.